Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi pembelajaran tematik. Hari ini kita masuk ke pembelajaran ke-6, tematik PKN. Kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan sumber daya alam. Silahkan dibuka bukunya sebelum Ibu Arin jelaskan. Buka bukunya di halaman 33. Oke, kita masuk ke pembelajaran 6. Kalau kalian lihat di situ ada 3 gambar. 3 gambar tersebut adalah aktivitas menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk gambar pertama, di situ ada gambar kendaraan bermotor. Yang kita tahu bahwa kendaraan bermotor itu menggunakan bahan bakarnya menggunakan bensin atau pertalit. Sedangkan untuk minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena untuk pembaharuannya memerlukan waktu yang sangat lama. Yang kedua itu adalah pemanfaatan gas, gas LPG, gas alam. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar kereta api, yang kita tahu bahwa kereta api ini menggunakan bahan bakar batu bara. Oke, di situ disebutkan bahwa sebutkan aktivitas sehari-hari yang menggunakan bahan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bu Arin mau jelaskan bahwa pengertian sumber daya alam itu apa sih? Jadi sumber daya alam itu adalah potensi alam yang dimiliki bumi dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kalau kalian sudah lihat gambar tadi udah tahu sumber daya alam apa saja yang tidak dapat diperbaharui. Sebenarnya itu masuk ke jenis sumber daya apa sih? Nah, Bu Arin jelaskan bahwa jenis sumber daya alam tersebut yaitu jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jadi berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu ada 3 jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, yaitu sumber daya alam yang pemulihannya tidak memerlukan waktu yang lama. Contohnya tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Sedangkan yang kedua, jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable resource Jadi kenapa dia disebutkan tidak dapat diperbaharui? Karena proses pembentukannya itu memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi ini terbentuk dari fosil-fosil tumbuhan dan fosil-fosil mikroorganisme yang tertimbun jutaan tahun. Dan yang ketiga, itu jenis sumber daya alam yang selalu ada. Yang selalu ada ini, kenapa dibilang selalu ada? Karena sumber daya ini mengalami siklus sepanjang masa. Contohnya energi sinar matahari. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Silakan sekarang dibuka halaman 34. Ayo berpendapat. Di sana menjelaskan manfaat kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban. Gambar di samping itu adalah gambar alat pengeboran minyak di tengah laut. Sebagai pengguna sumber daya alam, manusia harus bekerja sama untuk tetap menghemat penggunaan energi yang berasal dari alam. Yang kita tahu bahwa minyak bumi tadi termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembaharuannya berlangsung sangat lama. Jadi manusia juga berhak memanfaatkan sumber daya alam, manusia juga berkewajiban menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut agar tidak cepat habis. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita menggunakan sumber daya tersebut secara besar-besaran atau tidak terbatas? Dan apa yang sebaliknya dilakukan agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis? Ayo kemukakan pendapat kalian. Nah, sekarang kita masuk ke tugas hari ini, tugas tematik hari ini.
Ayo mengajak masyarakat di sekitarmu untuk ikut berhemat energi. Gimana caranya? Yaitu dengan cara membuat sebuah poster yang menarik tentang cara-cara menghemat energi. Yang pertama, sertakan gambar pada postermu supaya postermu lebih menarik perhatian. Dan yang kedua, menggunakan kalimat imbauan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Untuk contohnya sudah ada di sebelah kanan, ada 2 gambar, boleh lihat di Google juga, atau mau mencontoh di Google, tapi digambar dengan tulisan tangan. Mungkin itu saja materi tematik yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.